dampak perubahan sosial yang akan kita bahas pada siang hari ini. Tapi kelihatannya ini ya lemah letih lesu. Belum makan atau gimana? Kalau gitu kita ice breaking dulu ya, belum berdiri yuk. Kalian bisa tangannya seperti ini atau seperti ini, terserah. Ini nanti bagi geraknya seperti ini. Tapi jangan lari-lari di sini ya, capek. Ini seperti itu. Kasih 3 kata. Yang pertama atlet, yang kedua robot, yang ketiga pura-pura. Jadi kalau atlet kalian cocok. Kalau robot kalian biasa aja. Kalau pura-pura kalian lambat. Oke. Tapi kalau robotnya konsen Kita mulai ya. 1, 2, 3 atlet. Robot. Oke. Kita mulai lagi. 1, 2, pura-pura. Atlet. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kalian masih pada ingat gak ya materi sebelumnya, materi minggu lalu yang diajarkan tentang perubahan sosial? Ayo, siapa yang tahu? Kalau ada yang tahu, boleh? Gak ada yang tahu nih? Saya, Bu. Oke, Mania silakan. Jadi yang saya ingat itu perubahan sosial merupakan proses dari perubahan atau pergeseran struktur tatanan masyarakat yang terjadi secara terus-menerus. Terima kasih. Ya. Jadi perubahan sosial itu proses transformasi ya di dalam masyarakat yang terjadi terus menerus. Sebelum masuk ke dalam materi siang hari ini, Ibu mau membacakan tentang tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, Ibu harap kalian bisa mengetahui dampak positif dan negatif dari perubahan sosial. Yang kedua, kalian bisa menyadari kasus-kasus dari dampak perubahan sosial di sekitar kalian. Yang ketiga, kalian bisa mengembangkan sikap kritis terhadap perubahan sosial dan dampaknya. Dan dampak positif yang pertama, efisiensi di berbagai bidang kehidupan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempercepat perubahan sosial, menciptakan efisiensi dalam pekerjaan sehari-hari. Teknologi membantu menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Contohnya seperti online shop, e-commerce. Dulunya kita bisa beli barang itu ke pasar
dahulu. Namun dengan perubahan sosial ini kita bisa mengaksesnya melalui online. Mungkin ada contoh lain dari kalian? Gojek. Ya. Paket. Yang kedua, pola pikir masyarakat yang berkembang. Perubahan sosial memicu masyarakat untuk beradaptasi dengan budaya baru dan membuka pikiran terhadap ide-ide baru. Contohnya generasi Gen Z yang menggunakan media sosial untuk melihat berbagai informasi. Jadi informasi yang kita dapat hari ini itu lebih gampang untuk mendapatkannya melalui online. Soalnya dulu kan kalau kita lihat informasi yang kita dapat itu pasti mencari dari koran atau majalah seperti itu. Ada yang ingin memberi contoh lain? Baik, 27. Saja. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Teknologi dan pola pikir yang berkembang menciptakan peluang dan sistem sosial yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contohnya, aplikasi kesehatan berkonsultasi dengan dokter tanpa datang ke rumah sakit terlebih dahulu, jadi mempermudah layanan kesehatan. Jadi kita masuk ke dampak negatif dari perubahan sosial. Yang pertama, culture shock dan culture lag. Culture shock itu kebingungan dan ketidaknyamanan seseorang ketika dihadapkan pada budaya atau perubahan sosial yang tiba-tiba dan cepat. Culture lag terjadi ketika suatu budaya berkembang lebih cepat daripada budaya yang lain. Contohnya, seperti orang tua yang merasa kesulitan mengikuti perkembangan zaman di teknologi. Mereka kesusahan menggunakan handphone. Boleh kalian memberikan contoh lain? Misalnya merantau itu Iya. Yang kedua yaitu kerusakan lingkungan. Peningkatan kebutuhan hidup akibat perubahan sosial seperti pertumbuhan populasi menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan yang merusak lingkungan. Contohnya seperti meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan permintaan sandang, pangan, dan pasang meningkat yang mendorong eksploitasi besar-besaran. Oke, ini yang terakhir, permasalahan sosial. Perubahan sosial yang tidak diikuti dengan adaptasi yang baik dapat menyebabkan gangguan sosial seperti konflik dan disintegrasi. Contohnya konflik antara budaya lokal dengan budaya barat. Ini tugas buat kalian. Dikerjakan secara kelompok. Totalnya 4 kelompok karena ini ada 4 contoh yang ibu dapat dari berita.
2, 3, 4. Ini untuk kelompok 1, itu untuk kelompok 2, dan untuk tugasnya. Untuk nanti presentasi 10 anggota kelompok maju ya. Iya, Bu. Iya.
Sudah. Udah. Kelompok lain apakah sudah? Sudah. Untuk bagian sebelah sini, apakah ada yang sudah? Baik, karena semuanya sudah kita langsung presentasi aja ya. Untuk kelompok pertama yang maju, kelompok 4. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Yuk. Jadi untuk soal nomor 1 itu soalnya kan apakah kasus tersebut termasuk dalam dampak perubahan sosial positif atau negatif. Nah, jawaban dari kelompok kami itu adalah dampak perubahan sosial yang negatif. Nah, selanjutnya solusinya menanam kembali atau reboisasi hutan yang gundul akibat penebangan hutan untuk proyek IKN. Yang kedua, membuka lahan hijau baru atau taman kota. Yang ketiga, melakukan pengelolaan limbah dari bekas pembangunan IKN. Beri aplaus untuk dari teman-teman, apakah ada tanggapan? Dan dari kami sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang selanjutnya, kelompok Kim Citra, boleh dipersilakan maju. Kim Jong Un.
Kasusnya itu dari dampak positif dari program kesehatan kota Payakumbuh. Dampak perubahan sosial yang positif. Terus yang kedua itu contoh program yang mendukung dari dampak positif tersebut adalah menunjukkan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa ada yang ingin menanggapi? Tidak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok yang selanjutnya, kelompok Cendel. Nyanyi berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami mendapat kasus lunturnya kecintaan generasi muda terhadap Nusantara. Jadi kasus itu termasuk dampak negatif. Kemudian yang harus dilakukan itu harus ada peningkatan pemahaman akan budaya bangsa. Dapat dimulai dari mata pelajaran seni budaya di sekolah. Kemudian kampanye budaya dan digitalisasi. Kemudian ada pemberdayaan komunitas lokal. Dan cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Yeay. Yang terakhir kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udin. Visi. Susi. Lalu kami akan mempresentasikan kasus. Yang pertama itu jawabannya positif. Apa pertanyaannya? Apakah kasus tersebut yaitu kasus kesadaran tentang mental health merupakan dampak sosial positif atau negatif? Maka jawabannya adalah positif. Ya, jika kasus tersebut sudah positif, contoh konkret yang mendukung dampak positif tersebut. Oh enggak, ini maksudnya jawabannya kayak gini. Jawabannya karena semakin banyak yang sadar akan tentang kesehatan mental, lalu menyebabkan lebih pedulinya apa mungkin Jadi banyak masyarakat yang lebih peduli tentang kesehatan mental orang-orang di sekitar kita gitu. Contohnya ada kampanye mental health ataupun seminar kesehatan mental.
presentasi dari kelompok pilihan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini poin yang kita dapat dari presentasi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama mendapatkan dampak positif. Ini peningkatan kualitas hidup. Yang kedua, negatif di permasalahan sosial. Ketiga, positif pola pikir masyarakat berkembang. Dan keempat, negatif kerusakan lingkungan. Untuk bagian kesimpulan, ada yang ingin membacakan? Ini silakan. Kesimpulan, dampak perubahan sosial dapat membawa kemajuan, namun juga dapat menimbulkan tantangan seperti ketimpangan budaya dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengelola perubahan sosial dengan bijak agar dampak positif dapat dimaksimalkan, sementara dampak negatif dapat diminimalkan, sehingga masyarakat dapat berkembang secara seimbang dan berkelanjutan. Sekian materi yang Ibu berikan untuk siang hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Tadi siapa ya? Ketua kelasnya? Sekarang